Oke, bertemu lagi bersama Adehir Channel. Kali ini gue mau bahas racikan CVT yang pas buat stop and go atau buat nanjak-nanjak. Nah, di sini gue mau rekomendasiin part apa aja yang diganti. Nah, ini mumpung ada dua address nih. Kalau yang ini kan address baru nih, otomatis kiriannya dia masih standar kondisinya. Gak kayak yang ini nih, yang ini saya kirinya udah racikan. Nah, nanti kita lihat apa aja perbedaannya dan tipsnya apa aja supaya Suzuki Address ini enak buat nanjak dan stop and go di kemacetan. Karena Address standar itu terkenal agak lemot tarikannya itu. Nah, kalau racikan ala gue nih ya, ini asumsi gue sendiri ya. Gue tuh sebenarnya pengen nyari yang buat stop and go enak dan juga dia durability-nya bagus. Setidaknya awet lah. Karena kebanyakan kalau kita main kirian racing itu dia kenceng memang, tapi untuk durability dan keawetannya kurang. Makanya nanti gue mau ngasih tips gimana stop and go nya ini enak, buat nanjak juga enak, tapi durability-nya juga bagus. Dan pastinya itu juga harus pakai part ori. Oke, simak video berikutnya. Nah, untuk membuka cover CVT ini, kunci apa aja yang diperlukan? Nah, ini yang pertama ada kunci T8. Ini kunci T8 gunanya untuk membuka baut-baut nih yang banyak banget nih di cover CVT-nya. Yang kedua ada kunci sok ukuran 17. Kunci sok 17 ini untuk membuka mur puli bagian depan dan juga belakang. Kebetulan ukuran mur depan belakangnya sama nih, pakai ukuran 17. Nah, yang terakhir ini ada tracker CVT. Ini gunanya buat apa? Buat nahan kipas dan juga nahan mangkok CVT. Oke. Nah, ini yang merah udah dibuka. Nah, ini yang putih juga habis dibuka cover CVT-nya. Nah, dari sini aja udah kelihatan kan perbedaannya. Nah, ini kipas depannya beda. Ini pakai punya Nex lama. Kalau yang no bawaan Address dan Nex 2 kipasnya. Nah, nanti tahulah alasannya kenapa gue ganti pakai kipas model Nex lama. Oke, sekarang giliran gue mau bongkar bagian puli depan. Nah, karena kipas seperti ini nggak bisa pakai tracker ini, jadi kita ganjel baut aja sini. Yang penting pemasangannya harus pas. Oke. Oke, kebuka. Nah, ini pinion starternya nih. Nah, ini rumah rollernya. Oke.
Nah, ini bagian ini udah terbuka, tinggal yang motor putih kita buka. Oke, buka. Nah, kalau kipas puli model Next ini dia bisa ditahan pakai tracker. Kalau tadi nggak bisa, jadi dia harus ditahan pakai baut gear-gearnya ini nih. Nah, ini kelihatan kan? Nih, oke. Nah, oke, lalu kita bedakan. Apa bedanya sama yang address merah tadi yang standar? Nah, ini kondisi rumah roller atau bagian puli depan. Nah, ini kalau yang sebelah kiri ini punya address merah atau address standar. Kalau yang sebelah kanan ini rumah roller dan kipas puli punya address putih ini. Kita cek perbedaannya di apa. Oke. Nah, untuk bagian kipasnya itu sebenarnya beda di bagian kipasnya aja nih. Kalau ini kan kipas model apa nih, besi apa tembaga sini ya. Kalau ini, nah ini bahannya babet apa ini ya, rasa lebih padat ini. Nah, bedanya kalau ini sebenarnya sama aja ininya nih. Nah, ini untuk puli depannya sama aja nih basicnya, cuma beda di kipas. Nah, kalau ini kan bedanya dia ini lebih ngikat gitu loh. Jadi di sini ada ulirnya nih. Bukan ulir nih, giginya ya, gigi yang membantu asnya. Nah, ini jadi double nih, jadi lebih kuat, jadi dia nggak nahannya tuh lebih kuat lah, gimana ya ceritanya ibaratnya ya. Nah, kalau ini enggak nih, jadi ini cuma kayak seng doang no, jadi dia nggak ada pengikatnya lagi, nggak, kurang kuat giginya, jadi cuma ngandelin bagian pulinya aja nih, puli besinya nih. Sedangkan untuk penguatnya dia di bagian gigi engkolnya di sini nih. Nah, kalau ini dia lebih ngikat lagi karena gepeng. Tuh, jadi dia lebih, giginya tuh lebih kuat buat nahan ini nih, gigi asnya nih, as kruk asnya nih. Ketimbang ini, kalau ini kan nggak semuanya kemakan, paling kalau yang bawaan standar itu di sini sama di sini, nggak kayak yang ini nih, yang ini menyeluruh dari sini sampai sini ketahan semua. Makanya banyak kasus yang giginya selek nih. Nah, ini giginya pada selek karena masih bawaan standarnya nih. Nah, itu alasan gue ganti kipas. Kenapa gue ganti kipas model Next lama yaitu. Nah, untuk yang kedua, ini rumah rollernya bawaan standar. Ini punya Next Old, bukan Next 2 ya. Kalau Next 2 itu sama persis sama address rumah rollernya. Kalau Next lama, Suzuki Let's, Next Reborn itu kayak gini. Dia beda ini. Ini asnya aja lebih besar punya Next nih, asnya nih. Nah, ini kita masukin pas nih asnya. Bos-bosannya nih. Nah, ini kalau ini lebih kecil, bos-bosan bawaan address. Nah, coba kalau kita tuker. Nah, dia longgar tuh. Kalau ini nggak bisa masuk. Jadi ini bos-bosannya juga lebih besar, ini lebih kecil. Keunggulannya apa? Kalau bos-bosannya besar itu lebih ke akselerasi. Makanya nih akselerasinya lebih jos, makanya punya rumah roller Next ini. Ketimbang address agak lemot di awalnya, tapi ini
dari putaran tengah ke atas itu ngisi terus. Beda sama ini putaran tengah ke atas itu udah mulai ngegerung, apalagi 80 itu naik udah agak berat. Udah gitu ini roller bawaan nextnya nih. Roller bawaan next itu beratnya cuman 11 gram. Nah ini kalau roller bawaan address atau next 2 itu 12 gram. Nah ini kelihatan bedanya nih ya. Tuh. Nah, jadi cuman beda 1 gram doang, tapi ya pengaruh juga ke akselerasi. Nah ini kelihatan udah lebih lama nih, jadi sebagian ada yang peyang tuh, kelihatan peyang. Nah jadi ini bagian penutupnya juga, nah tuh beda tuh sama yang bawaan address. Jadi kalau mau ganti rumah roller punya Next, saranin gue itu sepaket, mulai dari rumah roller bos-bosan sama ini nih penutup rumah rollernya. Oke. Kalau untuk roller masih bisa nih, 12 gram masih bisa masuk ke sini, begitupun sebaliknya 11 gram masih bisa masuk. Nah kalau untuk kipas puli itu terserah mau diganti tetap pakai yang standar atau mau ganti ini. Kalau saya ganti ini meminimalisir gigi as kruk asnya ini dol, jadi karena ini lebih kuat pegangan ini. Nah jadi dari situ udah paham kan. Nah ini untuk harga pergantian part ininya doang nih, part ini sama ini nih. Nah jadi untuk part ini pergantian itu kurang lebih 300 kalau dilihat di aplikasi My Suzuki nya. Oke, jadi sampai situ paham. Jadi kalau lo mau racik kirian itu tergantung kebutuhan. Kalau lo demen stop and go atau nanjak-nanjak, nih pilihannya bisa pakai punya Next, standar Next nih. Nah, kalau mau nyari top speed atau lebih irit lagi ya pakai standarnya. Nah ini kenapa gue pilih pakai punya Next ketimbang pakai rumah roller racikan atau apa, atau rumah apa part racing. Kalau part racing itu nggak awet. Nah kalau pakai punya Next ini awet nih, udah hampir 15.000 km nih, belum ada yang diganti. Cuman ketahuan ya roller udah mulai pada peyang. Soalnya dulu gue pernah pakai punya rumah roller Mioja itu di bubut derajatnya sama dikerok rumah rollernya itu cuma 2000 km itu udah oglek rumah rollernya, terus rollernya juga udah pada peyang. Kayak gue mending pakai standar punya Suzuki nya lagi, lebih awet dia, partnya lebih badak. Nah jadi saran gue itu aja kalau untuk mau pergantian racikan CVT. Kalau untuk stop and go gue saranin pakai punya Next. Nah nanti gue kirim katalog harga-harga partnya ini, jadi dia habis 300-an kira-kira. Nanti gue kirim list harganya ya. Oke, sebelumnya saya kasih tahu dulu part apa saja yang harus dipesan. Kita buka My Suzuki aplikasi, pilih motor Next. Nah ini buka transmisi 1. Oke, kita tunggu dulu. Nah ini yang kita butuhkan itu part dari nomor 1 sampai nomor 8, kecuali nomor 6. Nomor 6 tuh nggak pakai, soalnya masih bisa pakai yang lama. Nah untuk harganya itu, nah kita pakai kalkulator dulu. Nah yang pertama itu ada rumah roller, itu harganya 56.000, itu punya Next ya. Yang kedua itu ada spacer itu nggak salah bos-bosannya, itu 25.000. Oke udah dikalkulasi. Kemudian ketiga itu ada plate removable driven, yaitu tutup rumah rollernya, itu harganya 25.500. Ditambah damper itu slider apa itunya ya lupa saya, yang 3 biji. Kita butuh 3 berarti 34.500. Nah untuk rollernya itu satunya harganya 14.000, kita butuh 6 jadi 84.000. Nah untuk nomor 6 kita skip aja karena masih bisa pakai yang lama. Nomor 7 itu kita butuh kipas. Nomor 8 itu plat kipasnya. Nah itu cuma 15.000. Nah ini sudah dikalkulasi. Nah kita masih butuh satu part lagi nih. Kita mundur dulu ke bagian kickstarter. Oke, ini agak lemot nih aplikasinya.
Nah, ini kita udah masuk ke bagian starter. Yang kita butuhkan adalah komponen nomor 8. Tuh, kalau nggak salah gigi selahannya. Nomor 8 itu starter kicks 45.000. Nah, kita tambahin 6.000. Nah, totalnya 335.000. Itu pergantian rumah roller 1 set punya Next. Nah, kira-kira segitu harganya ya guys ya. Mudah-mudahan sih nggak naik lagi. Jadi sampai situ dulu videonya. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih.